bersama tren baju gamis tahun 2026, Andre Panaga. Yes. Kita mau lihat juga nih, kalau menurut kamu ya, perbandingan dari tadi kan ada turunan-turunannya tuh, Iya. bini orang, istri sah, sama kebanggaan mertua. Mertua, Coba betul. kita lihat, bandingin dong. Ya, bandingin. Oke. Set, mana gambarnya? Nah. Oh. Jadi ini adalah tunik bini sah. Ini bini orang. Lalu ini bini sah. Kebanggaan mertua yang mana nih? Gak ada, mana kebanggaan nggak ada. mertua? Oh, ini. Oh, kebanggaan mertua. Rompi lepas, ini rompi lepas. Ini sama Basicnya kayak rompi kebanggaan mertua. Oh. Yang ini sugar glider, Kak Ros. Beda lagi. Apa? Sugar glider. Kenapa sugar Ini gamis sugar glider. Jadi dia begitu dilebarin ada sayapnya. Oh. Ada selaput-selaputnya. Ada yang bilang kalong juga. Oh, kayak gini Gamis ya, kalong. sugar glider. Iya. Kenapa namanya sugar glider? Jadi tahu binatang sugar glider? Itu kayak bajing. Oh, iya. Yang kalau kita gini, ada gula di sini, ntar dia loncat ke situ nangkep. Oke. Binatang itu kecil. Nah, inilah jadi terinspirasinya dari sugar glider. Oh, jadi berapa meter itu bahan ya? Wah, itu kalau begini nih bisa jadi tenda rasanya. Lebar banget. Gitu. Jadi ada juga ini sama tadi satu lagi kebanggaan mertua. Oke. Kalau misalkan kebanggaan mertua itu yang rompinya kebelah gini, harus. Yang mana tuh? Kayaknya aku punya tuh, Nih. dikasih sama Ini sama bisa netis jadi aku. sebenarnya udah punya di tahun-tahun lalu, Iya. tapi baru dikasih nama kebanggaan mertua Oh, saat jadi ini. tren lagi ya? Tren lagi. Nah, yang ini rompi lepas. Oh. Jadi dalamnya, Biasa. dressnya didoublein lagi sama rompinya yang agak panjang Oh, oke. gitu. Nah, kalau ini tadi sugar glider. Yang Atau penjualan terbesar yang mana? kalau penjualan terbesar jatuh kepada bini orang. Di sebelumnya Bini ada orang, slide yang bini sebelumnya. orang. Ini kalau ada VT-nya ya, dia jelasin ngejual seharinya 2.500. Bini orang. Bini orang terjual 2.500. Oke, nah itu ini ya, bini orang ya. Iya. Nah, kembali ke pertanyaanku. Kok gue gak laku ya? Kenapa gue bini orang juga? Maksudnya bajunya. Bajunya. Heeh. Tapi kenapa yang namanya Binisa itu, yang diberi nama Binisa itu yang modelnya sederhana gitu Ini ya? istri bini. Binisa. Ini Binisa. Binisa sederhana mungkin karena udah menjadi bini. Kurang asem. Iya. Bini orang seperti kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Iya, gitu. Mungkin itu Mungkin ya gitu yang ya. terjadi di kota-kota besar seperti itu. Oke, sekarang kita mau bahas ini juga. Kamu sempat ini juga ya, hijab dari tahun ke tahun. Yes. Coba silahkan, Andre. Oke. Wah. Nah, ini teman-temannya Kak Ros dan Kak Dawiyah ya. Ini pada saat itu memang hijab tuh trennya ampun. seperti ini. April Jasmine ya, April coba itu. Jasmine tuh. Pernah dia. Terus ada Zaskia Meka. Zaman dulu Zaskia Meka. Zaskia Meka. Oke. Terus ada Dian Pelangi juga, ada Nabila Syakib, dan ada ini juga nih, Hana Tajima. Zaman dulu ya, hijab semakin kaya parabola, itu semakin bagus. Karena memang berkreasi dan berekspresinya itu di hijab. Oh, oke. Terus ngelihat referensinya itu hanya bisa di majalah-majalah aja. Oh, kamu dulu pernah stylingin kayak gini juga? Pernah. Dan itu banyak juga pro kontranya. Oke. Kayak hijab harusnya sederhana aja, nggak boleh terlalu berkreasi. Ada masa begini sih emang. Ada masa sebenarnya kayak gini, tabrak-tabrak warna gitu ya jadinya. Dan ini jarum pentulnya 1 juta ya kan? Bukan lagi. Ini kalau masuk airport diberhentiin, besinya kebanyakan. Dicantolin peniti soalnya. Tapi zaman sekarang itu hijabnya berbeda. Hijabnya itu lebih sederhana. Nah, nih. Jadi yang lebih membentuk wajah aja. Nemplok gitu di wajah Nemplok ya. Pluk aja. gitu. Dengan kain-kain yang jatuh lebih tipis. Lebih tipis. Sebenarnya ini juga bagus menutup aurat, tapi memunculkan banyak pertanyaan netizen dan hujatan netizen juga. Apalagi kenapa? Katanya ini mah nggak nutup aurat, rambutnya masih keluar-keluar, nggak semua ketutup gitu. Sebenarnya urus-urusan masing-masing aja ya. Urus ujung-ujungnya begitu. Yang penting tetap cantik, tetap menutup aurat seperti ini. Tuh. Salah satu juga sebenarnya yang aku suka tuh hijabnya Kak Ros sama hijabnya Kak Dawiyah. Oh, terima kasih. Kenapa nih? Apa Makasih reviewnya loh. gimana reviewnya? Bagus, itu menutup seperti itu dan tidak terlalu di styling yang ribet. Yang penting fitur mukanya cantik. Tetap terlihat. Seperti itu. Ada lagi kan tren hijab jahat, apa sih? Kerudung jahat. Nah, itu lagi tren zaman sekarang, tren hijab jahat namanya Kak Ros. Tidak ditampilkan karena dia tidak, lehernya tuh tidak ditutup. Itu pro Agak kontra kelihatan sedikit. juga. Iya, jadi agak kayak turban. Nah, katanya itu disebutnya hijab jahat. Oh, oke. Aku pikir dia hijab jahat karena kan ngelewer-ngelewer ya. Jadi Mungkin karena kayak Maleficent ya, Maleficent penjahat di Disney Wah, itu iya. Jadi cuman palanya doang yang ditutupin, lehernya enggak gitu. Kalau kamu sendiri, kamu lebih suka yang kayak gimana kalau melihatnya? Kalau aku lebih suka yang
perempuan ketika pakainya nyaman dan merasa dirinya cantik. Itu sih yang aku nyaman aja suka. sesuai dengan kecocokan dia Iya, ya. atau yang aku pakai sendiri kalau boleh. Nggak boleh ya? Jangan ya. Boleh, jangan ya. dong. Jangan ya. Oke, Ade silakan Oh, duduk iya, ke sini. oke. Kita mau bahas lagi ini tentang serba-serbi curhatan orang menjadi korban belanja online. Yang dibeli apa, datangnya apa. Kita lihat yang berikut. Itu bapak-bapak kenapa sih dia mau beli apa sih sebenarnya? Baju koko panjang. Datangnya daster. Daster ya. Nggak, ada juga yang itu atasnya kayak baju kayak gamis, tapi tiba-tiba bawahnya rombe-rombe gitu tau nggak? Allah. Ada juga tadi yang mau jadi kesannya rompi. Cuman karena kepenekan jadi celemek. Kasihan. Nah, kalian pasti punya pengalaman. Davi punya pengalaman gitu nggak beli apa? Dulu sih sering ya kayak gitu. Tapi kalau aku lebih keseringnya tuh kayak modelnya beda gitu sama yang begitu pas kita pakai nggak begini dong harusnya. Iya. Kadang-kadang bahannya juga beda ya. Tiba-tiba nyawet lah, tiba-tiba apalah gitu kan. Kalau nggak ya itu deskripsinya LD-nya berapa, tiba-tiba yang datang, aduh, ini badan saya zaman dahulu kala, terima kasih loh. Iya, jadi ukurannya suka beda ya. Kalau kamu Ade? Kalau aku termasuk tukang belanja yang teliti. Oh. Jadi jarang banget aku dapet pengalaman kayak gitu. Jadi gimana caranya ya? Nah, caranya itu sebenarnya Kak Ros, menurut aku coba dibandingkan. Jadi kalau misalnya beli nih selalu bandingin antara dua, karena biasanya satu produk ini yang jual nggak satu seller. Oh, oke. Biasanya banyak, ada beberapa. Nah itu dibandingin tuh harganya yang lebih masuk akal yang mana. Karena biasanya murah tuh belum tentu masuk akal. Ya, harganya bisa jadi kalau misalkan dengan kemasan yang seperti itu lebih masuk akal, harganya tuh agak sedikit mahal nggak apa-apa. Karena biasanya itu juga menjamin kualitas. Oh, oke. Udah gitu sama jangan lupa juga kalau misalkan Lihat review. lihat udah berapa orang yang belanja. Kalau Sekarang tuh masih kan nol, banyak juga yang AI gitu kan. Iya. Jadi begitu pas kita lihat nih kayaknya bagus gitu. Nggak taunya begitu pas datang Datang, ya saling. Itu ya. Habis ini kita masih bahas banyak hal lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Rupi, No Secret.